Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, dalam rangka menjaga kebugaran di bulan Ramadan, beberapa kata kunci sudah kita sampaikan ya, dari mulai perilaku makan kita, perilaku sahur kita, perilaku berbuka puasa kita ya. Kemudian juga bagaimana kita harus juga tetap melakukan aktivitas fisik ya. Bagaimana kita tetap melakukan aktivitas fisik di bulan Ramadan, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya ya. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang perlunya kita memperhatikan perilaku istirahat kita, perilaku tidur kita di bulan Ramadan, di bulan puasa, di saat kita di siang hari harus menahan lapar dan dahaga gitu ya, sampai tiba waktunya kita berbuka puasa. Saudara-saudaraku, walaupun di bulan puasa ini orang cenderung kurang tidur ya, setidak-tidaknya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, tetapi perilaku istirahat kita ini juga harus kita perhatikan ya. Artinya ya, jangan kita terus menerus begadang ya. Walaupun memang kalau kita bicara tentang standar kesehatan sampai hari ini memang belum ada perubahan ya. Semuanya mengatakan bahwa kita ini dianjurkan untuk tidur ya sekitar 7 sampai 8 jam. Secara individual ya, saya kira sudah banyak yang punya pendapat-pendapat yang berbeda tentang hal ini gitu ya. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa sesungguhnya bukan lamanya tidur ya, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah kualitas tidurnya. Sehingga memang ini belum mencoba dilakukan penelitian ya, tetapi banyak orang mengatakan sebenarnya tidur 5 ya, bahkan 4 sampai 5 jam itu pun sesungguhnya sudah mencukupi ya, kalau kita tidurnya berkualitas ya. Ya, antara kualitas dan kuantitas memang selalu orang kita combine lah gitu ya, kita combine gitu ya. Artinya bagaimana kita juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tidur kita, tentu saja secara kuantitas tetap itu juga penting ya. Saya terlalu mencoba jalan tengah ya, karena kadang-kadang banyak orang itu selalu ngomong tentang kualitas itu ya. Dalam kenyataannya perilaku berkualitas itu hanya bisa dilakukan ketika kuantitasnya mencukupi. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi bagaimana kita bisa tidur dengan berkualitas ya, kalau kuantitas kita terbatas ya. Jadi jangan dibatas-batasi, orang mengatakan ya, kalau kita bicara tentang kualitas. Dan kadang-kadang memang sifatnya sangat individual. Nah, bagaimana kiat kita ya untuk kita tetap bisa tidur di bulan Ramadan itu dengan tidur yang berkualitas tadi ya. Yang pertama, pembahasan tentang tidur ini sebenarnya sudah kita bahas ya, panjang kali lebar ya. Tetapi untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan memang perlu pembahasan tersendiri kan gitu ya. Jadi yang pertama, anjurannya di bulan Ramadan itu ya sempatkan tidur siang ya. Jadi kita memang tidak boleh selama siang itu terus tidur saja ya, gara-gara mengamalkan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah gitu ya. Saya kira kan tidak sesederhana itu, ada banyak kaitan-kaitan yang lain gitu ya. Tetapi bahwa siang hari itu kita dianjurkan untuk tidur, itu memang ada hadis Nabi juga gitu ya.
Bahkan tidak harus di bulan puasa, di luar puasa pun sesungguhnya siang hari itu ada contoh Nabi untuk melakukan tidur ya. Tetapi memang beberapa riwayat meriwayatkan tidurnya tidak kemudian tidur berlama-lama, maksimal 1 jam tidur siang itu ya. Jadi bahkan kalau perlu 30 menit ya. Lagi-lagi nanti kita perdebatan tentang kualitas tadi ya. Karena untuk bisa tidur yang berkualitas 30 menit itu kadang-kadang kita perlu persiapan tidur yang 30 menit itu lebih ke untuk persiapan tidur dan persiapan bangun kan gitu ya. Tidak semua orang bisa dengan cepat untuk tidur berkualitas ya. Nah ini memang nanti bisa dilatih juga ya, bagaimana supaya kita tidur bagus ya. Kemudian cukupi jam tidur malam ya. Jadi bulan puasa tidak kemudian kita setiap hari begadang gitu ya. Nah, memang kita harus meningkatkan ibadah ya, salah satunya tentu ada sunnah untuk sholat taraweh yang sebenarnya di luar bulan puasa pun kita sudah sangat sunnah yang sangat kuat ya untuk kita sholat tahajud ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah biasa sholat tahajud ya sebenarnya tidak ada masalah ya dengan sholat taraweh itu ya. Jadi tetap kalau bisa ya tidur ya. Jadi katakanlah ya kalau biasanya mungkin jam 8 kita sudah tidur, kita mungkin mundur menjadi jam 9 ya. Kita kemudian bangun lagi di waktu sahur ya jam 9, 10, 11, 12, 1, 2 ya 5 jam ya. Saya 5 jam itu sebenarnya cukup ya. Kalau sampai jam 3 sudah 6 jam. Jadi sangat cukup ya walaupun di bulan puasa. Hanya bangun saja karena bangunnya kita sedikit lebih cepat dari biasanya. Tetapi kalau kita yang sudah biasa melakukan sholat tahajud ya bangun jam 3, jam setengah 4 itu sesuatu yang ya tidak susah gitu ya, bahkan sudah menjadi kebiasaan kita gitu ya. Jadi memang puasa kan untuk melatih itu juga salah satunya. Jadi cukupkan jam tidur malam hari, kemudian juga tidur pada jam yang sama. Nah ini keteraturan lagi-lagi ya. Jadi memang kita itu diharapkan bahkan tidur pun kita diatur ya. Makanya Islam mengajarkan bahwa jadikan malam itu untuk tidur ya. Karena memang banyak teori mengatakan ya tidur yang paling berkualitas itu ya di malam hari ya. Jadi malam hari itu memang waktunya orang banyak tidur gitu ya. Tetapi yang paling penting di sini kalau secara kesehatan itu di sisi keteraturan. Jadi jangan mencong-mencong istilahnya ya. Jadi hari ini kita tidurnya jam berapa, besok jam berapa ya. Jadi ciptakan yang tidur yang sama, karena nanti orang bilang ritme kita itu akan terjaga kalau kita sudah menemukan iramanya ya. Kemudian tip yang keempat adalah ciptakan lingkungan tidur yang nyaman ya. Jadi tidur itu orang sebaiknya tidak usah pakai lampu ya. Kalaupun pakai lampu ya lampunya yang redup saja gitu ya. Karena dengan lampu yang sangat terang itu tidur itu sebenarnya menjadi terganggu. Walaupun itu soal kebiasaan ya. Tetapi banyak teori mengatakan ya sebaiknya kalau kita tidur ya lampu harus sekecil-kecilnya ya. Kemudian juga perhatikan asupan makanan dan minuman. Nah ini yang saya bilang kaitannya tadi ya. Jadi bagaimana kita mau tidur berkualitas kalau kita asupan makanannya tidak berkualitas. Untuk bisa tidur berkualitas maka butuh kita makan yang berkualitas, buka yang berkualitas, sahur yang berkualitas. Demikian juga nah tadi kaitannya antara aktivitas fisik, maka jangan lupa olahraga. Jadi kita mau tidur dengan cepat dan berkualitas itu kalau kita terbiasa olahraga ya. Kalau Anda jarang olahraga, coba lakukan itu dan insya Allah tidur kita akan menjadi lebih berkualitas ya. Dan yang terakhir, nah ini kadang-kadang ditentang oleh banyak orang yang gak terbiasa ini adalah berhenti merokok ya. Jadi karena dengan merokok ini akan mengganggu perilaku tidur kita ya.
Makanya orang kadang-kadang merokok kan untuk mencegah supaya tidak ngantuk katanya gitu ya. Jadi itulah perilaku tidur kita di bulan puasa tetap harus kita jaga ya. Jadi jangan sampai puasa kemudian kita tidak pernah tidur ya. Apalagi mending kalau diisi dengan tadarus, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan banyak sholat malam gitu ya. Nah kadang-kadang kan begadangnya untuk nonton TV ya, nonton olahraga. Boleh, memang nggak boleh Pak nonton olahraga, ya boleh, tapi ingat ya, jaga tidur yang cukup itu ya. Jadi itu anjuran untuk supaya kita bisa hidup sehat di bulan Ramadan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.